Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan puasa kalian hari ini? Semoga puasa kalian berjalan dengan lancar dan menyenangkan ya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Adrian Bifari. Aku dari kelas 6 Mesir. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kalian udah tahu belum kisah Nabi Yunus alaihissalam? Kalau belum, akan aku ceritakan. Jadi, Nabi Yunus mempunyai seorang ayah bernama Mata yang sudah wafat ketika Nabi Yunus masih berusia sangat kecil. Nabi Yunus merupakan seorang nabi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di daerah Assyria, lebih tepatnya Ninawa, sebuah kampung di Irak. Bahkan wafat pun di daerah. Mayoritas penduduk Ninawa mempunyai kepercayaan yakni menyembah berhala dan menganggapnya sebagai wujud ciptaan Tuhan. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak para penduduk Ninawa untuk bertaubat dan meninggalkan berhala, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia ditolak, dihina, bahkan diusir dari tempat tersebut. Padahal niat Nabi Yunus sangat baik. Ia tidak ingin para penduduk Ninawa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya tidak ada satupun yang mempercayai perkataan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merasa kecewa. Nabi Yunus memilih untuk meninggalkan para penduduk. Nabi Yunus menyesal karena tidak ada yang mempercayai bahwa berhala tersebut bukanlah Tuhan dan hanya patung biasa. Penduduk yang melihat hal itu hanya berdiam diri tanpa menghiraukan perkataan dan perbuatan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tetap berseru bahwa berhala adalah Tuhan yang layak disembah, bukan Allah atau siapapun. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam, Allah benar-benar membuktikan bahwa azab itu nyata dengan mengirimkannya kepada penduduk Ninawa. Saat itu langit berubah gelap dan kaum Ninawa merasa ketakutan. Namun Nabi Yunus sudah meninggalkan tempat tersebut. Ia pergi ke kapal bersama awak-awak. Ketika berlayar, cuaca tiba-tiba memburuk dan kapal terombang-ambing. Dengan berhati, nahkoda memutuskan untuk melempar beberapa barang ke dalam laut. Tetapi setelah itu, kapal masih terombang-ambing, sehingga harus ada penumpang yang dilempar ke dalam laut. Nahkoda membuat pengujian yang dilakukan beberapa kali untuk menentukan dan memastikan penumpang tersebut. Ternyata nama Nabi Yunus lahir 2-3 kali berturut-turut, sehingga mau tidak mau harus dilempar ke dalam laut. Tak lama setelah dilempar, Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Ketika Nabi Yunus sadar, ia menyadari bahwa ia telah ditelan oleh ikan besar. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan, yaitu ia tidak bersabar dalam berdakwah. Dalam proses itu, ia mengalami 3 macam kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan paus. Nabi Yunus banyak beristighfar. Ia juga berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul Azim. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Anbiya ayat 80. Setelah beberapa hari, Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan besar pada tangan Yunus. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Nabi Yunus. Setelah azab yang diberikan kepada penduduk Ninawa mulai mempercayai perkataan Nabi Yunus alaihissalam dan mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuni mereka. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada penduduk Ninawa. Dan Nabi Yunus pun tinggal di sana hingga dia wafat. Nabi Yunus alaihissalam wafat di sekitar umur 110 tahun. Demikianlah kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kita untuk tidak mudah berputus asa dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Serta doa itu tidak sia-sia, karena dimanapun dan kapanpun kamu berada, Allah pasti akan mengampuninya. Dan kita sebagai anak yang baik harus banyak bersabar, berani mengakui kesalahan kita dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kisah ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.